Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman sehat ya, teman-teman ya. Ini belum hadir nih, siapa Arya Davin? Arya Davin, Handoko Salsa. Ada yang tahu? Ya, oke, nggak apa-apa. Lagi di jalan. Nggak ada. Ya, eh sebelumnya saya mohon maaf lahir dan batin ya, teman-teman. Karena setelah Idul Fitri kita baru bertemu ya, karena sinkronus. Jadi saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Ya. Kemudian eh, kita sekarang sudah di pertemuan keempat ya teman-teman. Pertemuan keempat. Nah, sebelum kita ke pertemuan keempat, kira-kira ada yang ingin ditanyakan eh, mengenai materi pertemuan 2 dan 3 teman-teman. Ya, Mas Luzma Retok. Saya absennya sudah langsung saya absen ya. Ini yang ada di sini nama-namanya. Jadi saya langsung absen. Jadi nggak dipanggil satu-satu ya. Tidak ada ya, tidak ada yang ditanyakan, tapi kita akan coba bahas ya sedikit pertemuan 2 dan pertemuan 3. Jadi asinkronus saya itu teman-teman hanya download ya dan baca ya. Harap dibaca sih teman-teman ya. Jangan hanya di download gitu ya, tapi dibaca lah. Nah, nanti kalau sudah dibaca kemudian ada yang tidak mengerti gitu ya. Nanti kita bahas bareng-bareng gitu ya. Kita sharing bareng-bareng. Nah, kita coba kita lihat eh, untuk pertemuan 2 ya, teman-teman. Nah, ini ya kita coba mengenal tentang data, informasi dan pengetahuan ya. Mungkin kalau sudah ambil data science ya, data science kemudian
sistem basis data mungkin tahu ya. Nah, ini data dan informasi ini merupakan aspek vital ya dalam komputasi, teman-teman. Data ini merupakan informasi mentah ya. Jadi data ini, kalau data ini perbedaannya ya, data ini apa namanya, yang belum diolah ya. Jadi masih mentah, yang belum terorganisir, sementara informasi adalah data yang sudah diolah dan memberikan nilai serta fungsi gitu ya. Nah, ini contohnya, eh, misalnya data seperti 30 entry mahasiswa dengan NIM ya dan IPK dalam sebuah fakultas. Nah, ketika data diatur, diolah, dikelola ya, dan memberikan arti seperti menemukan IPK tertinggi gitu ya. Nah, itu informasinya ya. IPK tertinggi berdasarkan NIM, inilah yang menjadi informasi. Nah, data dan informasi saling terkait dan menghasilkan pengetahuan. Jadi berawal dari data, kemudian jadi informasi, eh, akhirnya menghasilkan knowledge gitu ya, pengetahuan. Mungkin ini sudah paham lah ya teman-teman ya. Jadi apa namanya, kalau di data warehouse eh, ini pasti akan sangat berguna gitu ya. Kita memahami data itu apa, informasi apa gitu ya, pengetahuan itu apa. Karena ketika kita merancang gitu ya, merancang apa namanya, database gitu ya. Nah, ini harus harus tahu nanti sumber datanya dari mana, kemudian informasi yang disajikan itu mau seperti apa gitu ya, filterisasinya lah gitu ya, kemudian nanti knowledge-nya gitu ya, atau pengetahuannya itu yang akan kita berikan itu apa gitu. Nah, eh, nah ini perkembangan database ya dari waktu ke waktu. Yang sebelumnya apa namanya, ada eh, evolusi ya. Dalam evolusi sistem komputer, data dan informasi merupakan media penyimpanan yang terstruktur. Nah, database atau basis data berperan sebagai penyimpanan terstruktur bagi data dan informasi secara digital. Jadi apa, kayak penyimpanannya lah ya, penyimpanan penyimpanan data secara digital ya, itu database. Kemudian manajemen database dilakukan melalui DBMS ya, database management system ya. Nah, sistem software maupun hardware yang membantu dalam menciptakan, mengelola dan memelihara database, yaitu DBMS. Nah, perkembangan database ini dimulai sejak diperkenalkannya komputer pada tahun 60-an ya. Ada information management system. Nah, database terstruktur yang mengelola pemrosesan transaksi. Ya, ini dikembangkan oleh IBM ya. Nah, kemudian IMS berkembang menjadi DBMS dan jaringan komputer pada periode 60-an hingga 70-an ya, tahun 70-an ya. Nah, saat itu belum dikenal adanya database relasional. Jadi RDBMS itu belum ada ya. Jadi baru DBMS ya. Itu tahun 60 sampai 70-an. Nah, kemudian ini ada pemrosesan pada file atau file processing ya. Nah, ini file dari media penyimpanan ya, apa, proses pembuatan, penyimpanan, pengambilan file dari media penyimpanan. Ya, misalnya dari apa namanya? Contohnya ini penyimpanan file audio ya, menjalankan dokumen PDF atau menjalin file gambar. Nah, ini file processing. Nah, ini pemrosesan pada database processing ya. Nah, ini ada keuntungannya dibandingkan file processing gitu ya. Ada peningkatan keamanan, ada mengurangi data redundansi, ya, kemudian akses cepat, integrasi data yang mudah gitu ya. Kalau ini kan bisa redundansi juga gitu ya, penyimpanan file audionya gitu ya, atau PDF-nya. Nah, kalau ini kan dia dibuat di database ya. Jadi bisa juga kita kasih apa, codingannya itu menghindari untuk redundansi. Kemudian eh, ini tentang data warehouse ya. Jadi definisi data warehouse ini menurut WH Inmon atau Witan M. Rarvey Inmon ya, atau lebih dikenal dengan sebutan Bill Inmon gitu ya.
merupakan salah satu tokoh penting di dalam perkembangan dunia teknologi informasi, khususnya di bidang database. Ya, nah ini Bill Inmon menyatakan pendapatnya di tahun 70-an bahwa data warehouse didefinisikan sebagai sekumpulan data yang memiliki 6 buah sifat atau karakteristik berupa berorientasi subjek, ya, subjek oriented. Kemudian ada terintegrasinya, ada berorientasi pada proses gitu ya. Ada data yang variannya gitu. Nah, dapat diakses dengan mudah dan bersifat volatil, volatile ya. Nah, keenam buah karakteristik tersebut berguna untuk mendukung dan membantu di dalam proses pengambilan keputusan pada suatu organisasi dengan memanfaatkan data, database, dan data warehouse. Kemudian ada juga menurut Ralph Kimball gitu ya. Nah, ini juga sama. Nah, ini menyatakan sedikit perbedaan sudut pandang mengenai definisinya data warehouse. Nah, disebutkan bahwa data warehouse merupakan sebuah sistem untuk pengumpulan data transaksional dari berbagai sumber data yang mengutamakan adanya dua hal, yaitu query dan analisa data gitu ya. Nah, jadi kalau apa namanya menurut Lab Kimball ini dia kita misalnya sudah terkumpul datanya gitu ya. Nah, itu kita cukup query dan analisa datanya gitu. Jadi query tahu ya teman-teman. Jadi misalnya kita mau menampilkan apa namanya memfilter ya, mau menampilkan atau memfilter data itu kita query gitu ya. Misalnya select gitu ya, select apa namanya select tabel, select file, sorry select field ya from tabel misalnya gitu ya, seperti itu ya. Kemudian eh, apa namanya di sini definisi lab Kimball di sini eh, kelak akan menjadikan dunia database mengenal adanya dua buah istilah untuk teknologi transaksi data dan analisa data. Di sini akan ada OLTP ya, online transactional processing, dan OLAP ya, online analytical processing. Ya. Dia ada dua ya. Jadi inilah eh, apa lahirnya OLTP dan OLAP itu ya. Jadi OLTP dan OLAP ya memegang peranan penting di dalam proses transaksi dan proses analisa datanya. Ya, nah ini yang biasa di apa disinggung ya di dalam data warehouse ya. Nanti seperti apa OLTP ya, OLAP gitu ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Nah, ini perkembangan data warehouse dari waktu ke waktu gitu ya. Jadi awalnya ini komputer pribadi dan data-data digital gitu ya. Kemudian pengenalan database sebagai media penyimpanan data digital gitu ya. Ini bisa dibaca oleh teman-teman gitu ya. Kemudian pengenalan data warehouse ya. Kemudian data warehouse di masa kini serta kolaborasi teknologi lainnya. Nah, ini data warehouse dikolaborasikan dengan jumlah teknologi ya. Secara apa dengan data warehouse ya telah berperan melahirkan konsep teknologi lainnya gitu ya. Kemudian ya bisa apa namanya bisa sudah bisa menciptakan teknologi yang baru lah gitu ya. Misalnya sebut saja kalau di kita itu ya eh, yang aplikasi Satu Sehat misalnya gitu ya. Itu dengan BPJS gitu ya. Kolaborasi apa namanya data warehouse-nya ya. Jadi sudah terintegrasi ya. Ya mungkin teknologinya dengan API gitu ya atau yang lain gitu ya. Nah, kemudian ini juga teman-teman bisa baca ya tujuan implementasi data warehouse. Kemudian ada 5 perbedaan mendasar data warehouse dengan database ya. Jadi kalau perbedaan mendasar antara sebuah database dengan data warehouse ya ini
Misalnya yang pertama ini, database hanya menyimpan data dan informasi serta terdapat proses manipulasi di dalamnya. Ada insert, delete gitu ya. Nah, sedangkan data warehouse bukan hanya menyimpan data dan informasi, tapi juga menggabungkan atau mengintegrasikan dua buah database atau lebih, atau menggabungkan sejumlah data yang berasal dari beberapa sumber data berbeda. Jadi kalau teman-teman hanya punya satu database, ya teman-teman, satu database nih, nah itu baru disebut dengan eh, satu database itu hanya bisa disebut dengan database aja gitu. Tapi kalau data warehouse, teman-teman itu sudah terintegrasi, eh, misalnya database mahasiswa gitu ya, itu akan digunakan oleh eh, akan diintegrasikan sorry ya, akan diintegrasikan dengan database eh, bank misalnya ya. Jadi misalnya si bank, sebut saja bank ABC gitu ya, bank ABC ini dia akan diintegrasikan dengan data si mahasiswa, misalnya terkait masalah keuangannya misalnya ya. Nah, itu bisa disebut dengan data warehouse, teman-teman ya. Atau bisa juga digabungkan ketika eh, apa namanya, data mahasiswa ini, data kampus gitu ya, itu bisa juga eh, apa, misalnya si bank itu dia membuat apa namanya, eh, tabel lagi misalnya, bikin tabel lagi gitu ya, bikin tabel lagi untuk si data mahasiswa, bisa juga seperti itu. Jadi intinya kalau perbedaan database dengan data warehouse itu seperti itu ya. Ya, jadi bisa terintegrasi ya atau digabungkan gitu ya. Jadi bisa bisa beberapa database dalam satu eh, apa namanya? Satu gudang data gitu, teman-teman. Ya, teman-teman ya. Kemudian pada database, terjadi perubahan data akibat proses manipulasi data, insert, delete, update. Sedangkan pada data warehouse, data bersifat tetap tanpa adanya proses manipulasi data di dalamnya. Gitu ya. Jadi di sini bisa terlihat gitu ya, secara eh, apa namanya, sifatnya ya. Ya, di sini tanpa adanya proses manipulasi data di dalamnya. Dia dia hanya sebatas integrasinya ya, teman-teman. Kemudian database bersifat OLTP ya, jadi online transaction, jadi terus-menerus ya. Untuk pemrosesan datanya, data transaksional, sehingga sebuah database hanya bersifat untuk melengkapi aplikasi serta melakukan pemrosesan data tanpa disertai dengan proses analisis di dalamnya. Jadi ini terus-menerus nih. Jadi si database ini ya, di database ini dia akan merecord ya, merecord terus-menerus. Sebut saja misalnya kayak apa ya, kayak yang transaksional itu ya, misalnya eh, itu ya pembelian atau yang online ya, pembelian online gitu ya. Nah, itu juga akan terus ya dari waktu ke waktu ya. Misalnya apa sih, tanpa sebut sebut merek atau sebut merek juga nggak apa-apa gitu ya, database apa namanya itu, e-commerce ya misalnya. Jadi dia akan transaksional terus-menerus ya teman-teman, dari waktu ke waktu, setiap hari, setiap jam, setiap detik malah mungkin ya. Nah, itu akan terus ya, akan terus memperbesar eh, datanya gitu ya. Nah, itu online transactional processing terus-menerus ya. Kemudian eh, di dalam jaringan ya, dalam jaringan komputer, database dan data warehouse sama-sama berjalan pada application layer, layar teratas ya.
tempat di mana semua aplikasi jaringan berjalan. Namun, yang membedakan adalah data warehouse berada satu layer di atas layer untuk database. Ya, jadi kalau ini sama-sama berjalan pada application layer, tapi yang apa namanya, yang data warehouse ini berada satu layer di atas layernya untuk database. Dan paling ada apa namanya ya, ada perbedaan di situ aja, gitu ya. Kemudian eh, kalau dilihat dari waktu dan tujuan, database bersifat lebih lama untuk kurun waktu pemanfaatannya. Selama masih digunakan oleh sistem dan aplikasi, ini berarti bahwa database berorientasi kepada objek, ya. Sedangkan data warehouse lebih bersifat sementara, ya. Waktu pemakaian lebih pendek atau singkat, sebab lebih ditujukan untuk proses analisa data. Ya, dari hal ini data warehouse berorientasi kepada subjek. Jadi kalau misalnya teman-teman punya database, ya, yang database lama misalnya gitu ya, yang udah apa, udah dari tahun 2010 misalnya ya. Nah, itu bisa di apa namanya, bisa dipanggil lagi ketika dibutuhkan gitu ya. Nah, ketika dibutuhkan kita bisa panggil lagi, kemudian itu kita bisa lakukan analisis. Nah, analisis datanya ini bisa kita misalnya kita buat apa, salah satu data warehouse-nya gitu ya. Nah, di data yang lama itu kita gabungkan database-nya. Kita gabungkan, misalnya ada beberapa database gitu ya. Kemudian kita analisis datanya. Nah, itu kita bisa sebut dengan data warehouse, teman-teman. Itu ya. Nah, nanti apa yang akan apa yang akan informasi apa dan pengetahuan apa yang akan kita tuju gitu ya dari data tersebut, dari data yang sudah lampau tersebut gitu. Lebih mirip ke apa, data science juga ya, kalau kalau dari situ ya, dari segi eh, tujuannya. Siapa nih, Handoko, maaf terakhir, oke, nggak apa-apa. Ini udah di record belum ya? Oh udah. Udah, saya ya. Kemudian ini karakteristiknya gitu ya, teman-teman juga bisa baca ya, bisa baca apa karakteristiknya, terus pemanfaatannya. Nah, ini pemanfaatan data warehouse ini pada berbagai bidang ya. Ada perbankan, industri, ada pemerintahan ya, ini ya. Nah, ini LPSE ya, atau pengadaan barang dan jasa ini melalui e-katalog, teman-teman kalau tahu ya. Kalau teman-teman tahu apa e-katalog itu sudah data warehouse ya, karena dia ada apa, banyak eh, analisisnya di situ ya. Kemudian ini perbankan, transportasi, jual beli, pemasaran atau marketing ya. Nah, ini juga eh, apa namanya, contoh pemanfaatan data warehouse. Kemudian kita coba akan lihat pertemuan ketiga kemarin ya. Nah, ini tentang manajemen datanya ya. Nah, di sini sebelum membahas mengenai arsitektur pada data warehouse, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana manajemen data dan informasi
pada organisasi berkaitan dengan bagaimana organisasi tersebut melakukan penyimpanan, pemanfaatan, pengolahan data, serta sejauh mana kebutuhan organisasi tersebut terhadap informasi dan juga data. Jadi kalau kita apa namanya eh, tahu tentang arsitektur data gitu ya, kita harus tahu dulu ya manajemen datanya seperti apa gitu ya. Kemudian apa penyimpanannya dia seperti apa, penyimpanannya apa manual, apakah sudah punya database gitu ya, terus pemanfaatannya apa, pengolahan datanya gimana gitu ya. Nah itu harus ada dulu gitu ya, kita harus tahu dulu gitu. Jadi jangan sekonyong-konyong kita mau buat apa namanya arsitektur data warehouse gitu ya, tapi kita nggak tahu nih ya, nggak tahu apa namanya manajemen yang nggak tahu, terus penyimpanan seperti apa, pemanfaatan seperti apa, pengolahan data nggak tahu gitu ya. Nah itu sulit gitu ya. Nah ada kaitannya dengan analisis teman-teman ketika membuat atau apa namanya atau melakukan satu buah analisis skripsi atau eh, kuliah praktek ya teman-teman. Saya singgung ya karena memang ini juga bisa digunakan teman-teman ya, bisa digunakan ketika teman-teman ingin analisis gitu ya. Skripsi ini bisa juga tentang arsitektur ya. Jangan salah tafsir ya, harus harus apa namanya? Harus membuat aplikasi aja gitu ya. Nah, arsitektur misalnya arsitektur satu buah aplikasi satu buah aplikasi gitu ya, arsitekturnya itu juga bisa kita rancang ya dengan memanfaatkan ini gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu manajemen data dan informasi organisasinya seperti apa, penyimpanannya seperti apa, kemudian pemanfaatannya gitu ya. Itu bisa kita analisis teman-teman ya. Tapi yang paling awal itu kita harus tahu dulu ya manajemennya, penyimpanan seperti apa. Nah, baru kita akan usulkan arsitekturnya. Itu ya, teman-teman. Eh Kemarin juga ada yang ingin membuat apa arsitektur ya, arsitektur satu buah apa namanya? Se- sebuah kampus gitu ya, sebuah kampus baru. Dia ingin eh, apa namanya merancang arsitektur sistem eh, sistem apa kampus itu sistem pendidikannya lah gitu ya, sistem kampusnya gitu. Nah itu juga bisa teman-teman gitu ya. Nah itu juga bisa kita jadikan bahan skripsi ya teman-teman. Intinya kalau skripsi itu memang analisis ya teman-teman ya. Analisis bagaimana apa namanya eh, kita menganalisis sebuah organisasi ya teman-teman. Ya tentunya dengan data dan informasi yang ada itu ya teman-teman. Lanjut, nah ini penyimpanan. Jadi misalnya penyimpanan ini ada berkas fisik, ada inputan pengguna ya, ada komunikasi antar mesin gitu ya, komputer ya. Nah ini tentunya sudah digital ya. Misalnya ini pada PDF, kemudian ini inputannya, gitu ya, komunikasi antar mesinnya, gitu ya. Nah ini digitalisasi. Kemudian ini juga ada bagaimana cara kita memperoleh data ya, ada operasional, ada informasional gitu ya. Ini mungkin bisa dibaca teman-teman.
ya. Kemudian ini tinggal dibaca aja ya teman-teman ya, karena kita masih panjang pertemuan. Ini baru pertemuan 3. Nah, di sini juga ada karakteristik ya teman-teman ya. Ada karakteristik informasi ya. Nah, di sini ada 5 karakteristik untuk strategi informasi, meliputi kredibel, integrated, accessible, timely ya. Nah, seperti apa ini kredibel ini? Ya, kredibel ini eh, terpercaya lah gitu ya. Harus terpercaya, benar, akurat gitu ya. Dan dapat dipertanggungjawabkan isi di dalamnya gitu. Jadi eh, kita jangan jangan asal ambil data gitu ya. Tapi kita harus 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 apa? Harus pastikan bahwa data itu memang kredibel gitu ya. Nah, ini data yang tidak memiliki kredibilitas yang baik tentu akan menghasilkan informasi yang juga memiliki kredibilitas yang baik gitu ya. Kalau misalnya kita punya data nih, punya data yang asal kita comot gitu ya, kita nggak tahu apakah benar atau tidak gitu ya. Kemudian kita akan lakukan analisis gitu ya. Nah, itu bisa jadi ya, bisa jadi akan buruk lah gitu ya, hasil apa namanya informasinya ya, informasi yang akan kita sajikan itu akan kurang baik gitu ya. Kemudian kalau misalnya sudah terpercaya, misalnya sumbernya dari situs terpercaya, misalnya dari, kalau misalnya kita ambil dari pemerintahan, misalnya kita ambil dari dinas misalnya Kominfo gitu ya, dinas Kominfo kita ambil datanya, nah itu kan sudah pasti kredibel gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita ambil dari situs-situs yang apa namanya tidak dipertanggungjawabkan gitu ya, nah itu bahaya ya teman-teman. Kemudian integrated. Nah, ini integrated ini eh, bahwa informasi disajikan kepada pengguna melalui sebuah sistem yang terintegrasi, gitu ya. Terintegrasi itu saling eh, apa? Terhubung ya, teman-teman ya. Data dan informasi itu sendiri telah terintegrasi ke dalam sebuah sistem yang besar dan kompleks. Ya, sebuah organisasi dapat memiliki sejumlah sumber data dan sejumlah sistem informasi dengan fungsi masing-masing. Itu ya, jadi terintegrasi ya. Jadi eh, kalau misalnya kita apa namanya bangun bangun apa sistem gitu ya. Nah, itu alangkah baiknya sistem itu bisa data itu bisa diintegrasikan teman-teman ya. Data maupun sistemnya bisa diintegrasikan gitu ya. Kemudian aksesibel ya. Nah, secara harfiah aksesibel ini berarti dapat diakses ya dengan cepat dan mudah kapanpun dan dimanapun gitu ya melalui perangkat terhubung dan hak akses yang telah diberikan. Kemudian dapat mengakses informasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini aksesibel. Kemudian ada timely ya. Nah, ini juga berarti bahwa informasi disajikan bukan saja secara cepat dan mudah serta kepada pengguna yang tepat, tapi juga ada waktu dan situasi yang tepat sehingga nilainya menjadi tinggi. Gitu ya. Jadi eh, ada waktu dan situasi yang tepat, gitu ya teman-teman. Ini contohnya informasi mengenai kondisi jalan raya padat pada saat musim mudik Lebaran bagi para pemudik. Nah, ini akan memiliki nilai sangat tinggi apabila disajikan saat proses mudik akan dimulai. Itu ya. Jadi eh, kalau misalnya kemarin mudik di sebelum eh, Hari Raya Idul Fitrinya misalnya gitu ya. Itu kan biasanya disajikan ya. Disajikan kondisi jalan rayanya macetnya macet arah atau gimana gitu ya. Nah, si pemudik ini bisa bisa jadi kita ambil apa? Kita bisa ambil keputusan bahwa nanti aja lah mudiknya misalnya gitu ya. Nanti aja pas hari kedua Lebaran misalnya seperti itu. Ya.
itu timely ya. Kemudian integrity ya. Nah, integrity ini merupakan konsistenan ya dan akurasi dari data informasi yang dihasilkan oleh data tersebut tetap terjaga. Jadi konsisten ya, teman-teman. Jadi konsisten. Jadi tanpa adanya perubahan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, suatu data digital akan rentan terhadap adanya perubahan di dalamnya, misalkan dalam bentuk serangan man in the middle track, ya, virus, trojan, dan spyware. Jadi ini kalau kita punya database gitu ya, itu eh, jangan diubah atau biasanya biasanya kadang-kadang kita langsung injek gitu ya, namanya injek ya. Kita langsung rubah aja gitu di database-nya gitu ya. Nah, itu harus dihindari ya, teman-teman ya. Itu namanya tidak konsisten. Ya. Jadi kalau misalnya eh, bisa diubah gitu ya si di database-nya itu gitu ya. Itu bahaya tuh, teman-teman. Sebut saja misalnya kadang-kadang suka ada apa kalau absensi ya. Kalau absensi online itu kalau ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu ya, dia bisa langsung injek atau ubah di database-nya ya, teman-teman. Nah, itu dihindari ya, teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya online ya apa adanya. Kalau misalnya dia telat ya jangan dirubah gitu ya. Karena itu bakal jadi pemalsuan juga gitu ya. Pemalsuan data. Itu ya, teman-teman. Sampai di sini, teman-teman. Saya ngomong sendiri jadinya nih. Halo, teman-teman. Halo Pak, halo, halo. Mas Ulinuha aman ya? Apa tidur? Aman, aman Pak. Ya, ini kita akan eh, ngantuk lah ya, ngantuk ya, karena kita belum praktek ya, teman-teman. Jangan asalkan jangan ditinggal tidur aja gitu, Mas Ulinuha. Apalagi Mas Ulinuha sambil ngopi kayaknya nih di Kobong ya. Enggak Pak. Oh enggak, enggak apa-apa sambil ngopi. Oh iya, saya lupa nih, teman-teman ya. Jadi sebenarnya saya harus pakai ini ya. Ternyata saya lupa nih. Saya baru ingat, saya lupa menggunakan eh, background saya. Bentar ya. Ini harusnya saya tuh ya. Oh, ini harusnya saya tuh. Lupa. Jadi teman-teman juga harusnya menggunakan apa namanya backgroundnya yang ITTS, teman-teman. Lupa saya. Apa ya? Jadi saya akan share ininya ya. Udah tahu kali teman-teman ya. Boleh saya share juga. Lanjut, tadi integrity ya. Kemudian ini arsitektur data warehouse ya. Ini juga bisa dibaca lah ya, teman-teman ya. Nah, ini kan apa namanya? Ada kayak perlu disampaikan tentang ini ya,
Jadi si Ken Orr ini berpendapat bahwa data warehouse arsitektur merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh arsitek data warehouse atau SDM yang berkaitan dengan perancangan dan desain data warehouse di dalam sebuah organisasi. Nah, untuk mempresentasikannya ke dalam bentuk bagan atau gambar yang memuat segala hal mengenai struktur data, komunikasi, pemrosesan, dan presentasi dari komputasi end-to-end antara komputer di dalam sistem data warehouse. Itu jadi dia apa namanya harus mempresentasikan dalam bentuk gambar bahan ya. Nah, ini tujuannya ya, bisa dibaca ya teman-teman, tujuannya tujuan dan manfaat arsitektur. Nah, ini kita bisa lihat pembagian arsitekturnya, ada data flow ya, ini bagaimana eh, data diatur dalam data warehouse, bagaimana data mengalir dari source system ke pengguna melalui penyimpanan data ya, ini data flow-nya. Kemudian ada sistem arsitekturnya, konfigurasi fisik dari server, jaringan, perangkat lunak, penyimpanan, dan klien ya. Jadi kalau teman-teman mau bangun arsitektur data warehouse ya seperti ini gitu ya. Jadi eh, bukan hanya eh, apa namanya aplikasi atau source sistemnya ya, tetapi atau penyimpanan datanya, tetapi harus apa namanya memikirkan konfigurasi servernya juga gitu ya. Kemudian ini data flow arsitektur ya, ini bisa dibaca juga ya. Jadi ada data flow arsitektur, ada aliran data, ada data store ya. Kemudian ini ada 3 jenis arsitektur ya. Arsitektur dasar, basic ya. Ini ada basic, ada staging area dan data mart ya. Nah, ini arsitektur yang paling sederhana pada data warehouse adalah arsitektur basic. Nah, pada arsitektur ini pengguna mengakses data secara langsung pada data warehouse, di mana data-data berasal dari berbagai sumber data yang terkumpul menjadi satu. Nah, dalam arsitektur ini terdapat 3 bagian, yaitu data source, warehouse, user. Nah, mungkin ini bisa dilihat di gambar gitu ya. Di sini kita bisa lihat ada data source, ada warehouse, ada user gitu ya. Nah, data source ya, data source di sini ya. Di sini ada apa namanya operational system ya. Jadi ada beberapa sistem misalnya. Ya, ini filenya misalnya. Nah, warehouse ini gitu ya. Ini menggabungkan atau dia menjadikan satu gitu lah ya. Ya, ini di sini ada apa misalnya ada query ya, di sini ada query si apa data-data dari sistem ini, dari sistem ini gitu ya, dari sistem ini gitu ya, dari file ini sorry ya. Nah, ini juga di apa dirancang di sini gitu ya, ada raw datanya gitu ya, ada metadatanya seperti apa gitu ya. Nah, si user ini bisa ambilnya langsung dari sini gitu ya, analisisnya, reportingnya, miningnya gitu ya. Mining tahu ya teman-teman ya, data mining gitu ya. Jadi dia apa namanya, kita gali datanya gitu ya, untuk mencari insight ya. Itu ya. Ini ini posisi warehouse itu di sini ya. Warehouse itu di sini. Jadi gimana Pak kalau misalnya saya bikin warehouse-nya itu kayak bikin aplikasi gitu. Paham nggak teman-teman misalnya? Misalnya saya bikin aplikasi nih gitu ya. Model front end lah, model front end gitu ya. Nah, di dalamnya itu kita hanya menampilkan data-data gitu ya. Menampilkan data-data yang diambil dari
sistem ini gitu. Misalnya pemrograman web ya, misalnya web programming nih, web programming. Nah, di sini dia menampilkan data-data dari sini. Ini bisa disebut data warehouse bukan, teman-teman? Jadi teman-teman mau bikin nih, bikin aplikasi, ya kan? Lalu, teman-teman, ini biar masuk nih teman-teman nih. Cek, cek, tidur jangan-jangan. Mas Cek. Linuha tidur nggak? Aman-aman. Ya, jadi kalau misalnya eh, misalnya teman-teman mau bikin nih web ya, web programming ya, web programming, terus nampilin data-data dari sini, dari sini, dari sini, gitu ya, yang bisa diakses user ke sini. Ini bisa disebut data warehouse nggak, teman-teman? Oke. Ya, enggak ya? Masuk apa enggak? Bingung, bingung nggak nih? Iya Pak, bingung Pak. Bingung ya Mas Aji ya. Jadi gini. Tapi maksud saya ngerti nggak? Maksud saya, jadi teman-teman bikin front end web ya. Front end tahu ya? Front end tahu nggak? Tahu Pak, tahu Pak. Ya, front end itu web yang hanya tampilan depan aja gitu ya. Bukan yang back endnya yang kita masukin username, password, bukan ya. Ini front end, menyajikan informasi. Nah, terus dia ambil data dari sini. Ambil datanya nih. Query-nya lah ya, query-nya di sini. Gitu ya. Nah, si user kan pasti ngaksesnya ke sini kan. Gitu ya. Reportingnya juga ke sini gitu. Ini bisa disebut dengan warehouse nggak? Si aplikasi ini ya, bukan bicara ininya. Bisa disebut data warehouse nggak? Enggak ya teman-teman ya. Beda ya. Kalau data warehouse-nya itu dia kayak sebuah sistem teman-teman. Di BE-nya nggak sih Pak? Apa? Yang warehouse-nya itu. Yang warehouse-nya kenapa Mas Haji? Yang di BE-nya nggak sih Pak? Yang ke sistem datanya itu. Ya, jadi dia kayak ini loh, kayak kita bikin kayak bikin apa ya? Kayak bikin database lagi gitu ya. Kayak bikin database lagi, tapi itu eh apa namanya? Menyatukan antara data yang ini gitu ya, data dari sini, data dari sini, data dari sini gitu ya. Nah, itu digabungkan tuh. Jadi saat misalnya misalnya ada satu database lagi, misalnya gitu ya, ada satu database lagi, kayak metadatanya, metadata, kemudian metadata lah ya, metadatanya. Nah, ini ambil dari sini gitu. Bisa jadi eh, kalau misalnya kita view-nya aja lah, misalnya view-nya ya. Tahu ya view-nya di database ya? Tahu nggak? Kalau kita ambil view-nya aja, view doang di database. Iya Pak, Pernah tahu nggak? Pak. Tahu Pak. Pernah ya. Nah, itu kita ambil dari view-nya aja misalnya. Kita ambil view-nya aja dari sini. Tiga ini misalnya ya. Nah, itu nanti eh, ada lagi summary datanya misalnya dalam database lagi gitu ya. Database summary, tapi dia menyatukan dari sini diambil, dari sini diambil, dari sini diambil gitu ya. Nah, itu eh, disebut data warehouse, Mas Aji. Masuk nggak? Masuk ya. Oke Nah, Pak.
Ya, nah si user ini nih, ini dia akan ambil data ini, ya, ambil data si data warehouse, ya, kebanyakan ya ini, ininya, bentar ya, si user ini akan ambil data si warehouse ini dalam kebutuhan analisis dan reporting, mining. Jadi bukan yang sudah ditampilkan di tadi front end. Benar nggak? Kalau front Iya Pak, end, nangkap Pak sekarang Pak. ya kan, kalau front end itu dia sudah dilakukan analisis, sudah dilakukan reporting ya Mas Aji ya. Itu hasilnya. Nah, kalau warehouse-nya ini benar-benar eh, kita menyatukan datanya API lah mungkin ya. Benar nggak Mas Aji? Betul Pak, Jadi betul Pak. ya, jadi misalnya dari perbankan, ini dari kampus gitu ya. Ini misalnya flat file yang dari kampus juga misalnya gitu ya. Nah, ini nanti disatukan dalam satu buah server yang apa dibangun gitu ya. Bisa nggak bukan hanya satu server bisa, tapi gitu ya. Tapi ini sudah terintegrasi. Ini sudah terintegrasi gitu. Jadi bukan hanya satu server ini gitu ya. Jadi ini intinya data warehouse itu dia bisa digabungkan, bisa diintegrasikan dalam beberapa database. Nah, kemudian barulah kita user mengakses si ini dengan apa? Misalnya dengan API, dengan API ya, misalnya ya. Atau bisa juga kita langsung query misalnya. Kalau misalnya kita memang bisa akses ini ya. Kemudian eh, untuk apa? Misalnya untuk reporting. Ya. Karena di sini sudah ada summary-nya gitu ya, sudah ada eh, field-field yang apa yang diambil misalnya ya. Misalnya metadatanya ini kita mau bikin nilai mahasiswa sorry apa mau mau ambil yang biar biar terintegrasi dengan yang bank gitu ya. Misalnya kita mau ambil data pembayaran ya, pembayaran mahasiswa. Nah, ini kita sudah tentukan nih metadatanya, apa aja fieldnya yang akan dibutuhkan, misalnya NIM, kemudian nama, kemudian besaran apa biaya kuliahnya misalnya gitu ya. Nah, baru dikomunikasikan dengan ini NIK-nya gitu ya, NIK-nya ambil dari sini juga NIK-nya gitu ya, nanti disatukan gitu ya. Nanti akan apa namanya di apa di query lah ya, di query nanti di sini gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan salah tangkap antara database dengan warehouse ya teman-teman. Mungkin nanti apa namanya kalau sudah lebih mendalam mungkin nanti akan lebih paham gitu ya. Apalagi kalau sudah kita praktekkan. Itu ya teman-teman. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan teman-teman. Aman gak nih? Kawa aman gak Wak? Tidur nih kawa nih. Wak, siapa lagi nih yang belum saya panggil? Saida, Nuriani, Monitor, Pak. Azam. Eh, ini Azam Handoko. Mas Handoko. Wah, kita doang ini Mas Aji, Mas Ulinuha. Masih di jalan Pak. Iya ya, mungkin masih di jalan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tapi
Teman-teman kan sudah pernah belajar basis data ya Mas Aji ya? Udah Pak di semester 2 kalau nggak salah sih Pak. Semester 2 ya, berarti kalau query-query mah sudah bisa lah ya, sudah tahu gitu. Yang simpel-simpel insya Allah bisa. Ya, yang simpel-simpel gitu ya. Jadi iya saya juga hanya yang simpel-simpel doang Mas Aji. Ya, kalau senang programming udah pasti paham lah ya apa tentang query gitu ya. Kemudian ini kita lihat, nah ini data source ya atau sumber data ya. Data ini bisa berupa database, aplikasi, repository ya ataupun file gitu ya. Ini data source. Nah ini warehouse, gudang data yang ditemukan dari berbagai data source. Nah itu kan ada metadata ya, data yang membuat struktur dari data, summary data ya. Tadi ya yang saya sampaikan ya, memuat struktur dari datanya ya. Kemudian summary data, ini data dari source yang dikumpulkan di dalam bentuk tabel tuh. Kemudian raw data, ini data mentah dari data source yang belum mengalami perubahan itu ya. User, arsitektur dasar menghubungkan langsung antara pengguna ke data warehouse. Kemudian user dikelompokkan menjadi 3 yaitu analisis, mining, dan reporting. Nah, analisis berhubungan dengan analisis data dengan memanfaatkan data warehouse dan OLAP ya. Kemudian mining berhubungan dengan data mining, ekstraksi data menjadi pola. Reporting berhubungan dengan teknik pelaporan gitu. Jadi apa namanya? Bisa kita lihat gitu ya dari gambar ini eh, bagaimana rancangan data warehouse gitu. Kemudian ini juga ada arsitektur menggunakan staging area gitu ya. Nah, kalau staging area ini dia kita lihat ya merupakan sebuah lokasi pada arsitektur data warehouse yang bertindak sebagai penampungan. Nah, jadi dia ada penampungan dulu, penampungan sementara untuk data-data operasional yang berasal dari sumber-sumber data source sebelum diteruskan ke warehouse. Jadi kita lihat di sini. Nah, di sini bisa dirapihkan dulu gitu ya sebelum diteruskan ke warehouse. Tujuannya adalah untuk memastikan data-data yang masuk ke warehouse adalah data yang benar-benar diperlukan. Jadi kita lihat di sini. Jadi kalau yang tadi itu langsung dari data source-nya ya ke warehouse. Nah, di sini ada staging area. Staging area di sini untuk memfilter lagi gitu ya. Untuk jadi benar-benar data yang sudah apa namanya? Penampungan lah ya. Ini data penampungan sementara. Nah, nanti pasti warehouse ya, pasti warehouse-nya di sini akan memilah lagi di si staging areanya gitu. Ya, jadi ini kalau kita sebut itu data temp ya, temporary ya, data sementara, penampung sementara. Nah, ini untuk data tertentu yang berasal dari data source sebelum diteruskan ke warehouse, tujuan memastikan data yang masuk gitu ya. Atau bisa disebut juga data pre-processing ya. Kalau yang tahu data mining, data data science ya. Ya, kemudian nah arsitektur menggunakan staging area dan data mart. Nah, ini gabungan. Tuh. Ya, jadi arsitektur ini menawarkan kelebihan berupa kemampuan untuk melakukan pemilihan data dan kustomisasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Arsitektur jenis ini lebih cocok digunakan pada organisasi yang terdiri atas sejumlah unit kerja, di mana setiap unit kerja memiliki kebutuhan masing-masing di dalam pemanfaatan data warehouse beserta dengan data di dalamnya. Nah, ini lebih cocok dengan banyak unit kerja ya, UPT lah kalau misalnya di pemerintahan. Nah, jadi ini si data staging tadi yang disebutkan, kemudian dia ada data mart lagi. Nah, misalnya data mart ini gitu ya.
kita bagi, ada ini bagian purchasing, ini bagian sales, ini bagian inventory, sorry ya. Jadi kan ini perampungan sementara nih, perampungan sementara, kemudian ini sudah difilter gitu ya, mana yang sudah clean datanya. Nah, kemudian dibagi lagi, dia menggunakan data mart ya, ininya sistemnya, sorry, tekniknya ya. Data mart ini kita bagi, misalnya ini bagian purchasing gitu ya, ini bagian penjualan, ini pembelian, penjualan, ini inventory-nya gitu ya. Nah, ini juga hasil query dari sini teman-teman, dari sini, dari warehouse. Nah, ini sudah siap untuk si user analisis, reporting gitu ya. Ini sudah siap gitu si data mart gitu. Kemudian ini sales, jadi istilahnya udah kita filtering lagi gitu ya, berdasarkan tujuannya. Jadi agar apa ya, lebih mudah juga gitu. Kalau kita mau reporting tentang purchasing gitu ya, ke sini aja gitu. Kita nggak perlu langsung ke sini, nggak perlu ke sini dulu gitu ya. Jadi langsung ke sini gitu. Ini sudah siap datanya. Itu ya. Kemudian sales juga sama. Kemudian inventory juga sama. Paham nggak kira-kira teman-teman? Kalau misalnya di warehouse satu buah kampus misalnya tadi ya, kita lanjutkan ke yang tadi. Duh, banyak banget kampus ya. Misalnya di sini eh, kita buat database tentang LMS-nya misalnya ya. Ya, misal ini mah ya, LMS-nya. Kemudian di sini tentang, tapi LMS itu terlalu luas ya. LMS itu justru satu eh oh, enggak ya. LMS, kemudian di sini tentang keuangannya gitu ya. Tapi di LMS ada juga enggak keuangan? Saya belum tahu ya. Keuangannya ya, keuangannya. Kemudian di sini tentang eh, penilaiannya ya, nilai si mahasiswa. Jadi ini tentang pembelajarannya, ini tentang keuangannya, ini tentang nilainya si mahasiswa. Itu ya. Nah, di warehouse di kampus itu dia sudah menggabungkan database atau mengintegrasikan database perbankan misalnya gitu ya. Satu, kemudian yang satunya lagi database kampusnya si mahasiswa gitu ya. Atau satu lagi ada data mart tentang dosen misalnya. Itu ya. Ini juga bisa. Kalau memang ini sudah banyak banget gitu ya. Misalnya ada di sininya tuh, misalnya ada kampus A gitu ya. Ada kampus B gitu ya. Ini butuh banget kayak gini. Kampus A, kampus B, kampus C gitu ya. Nah, ini udah pasti bakal kayak gini dia. Karena biar lebih mudah gitu ya. Lebih lebih enak lagi. Sampai sini kira-kira teman-teman aman nggak? Aman lah ya. Alhamdulillah masih aman, Pak. Aman ya. Karena ini eh, kenapa saya harus seperti ini ya. Jadi kita harus sepakat dulu teman-teman. Teman-teman harus tahu dulu mana database, mana warehouse gitu ya. Biar biar nyambung gitu ceritanya. Kemudian eh nah ini data mart sub bagian dari data warehouse ya. Jadi bisa contohnya data warehouse dari PT Pertamina tadi data mart fungsi keuangan gitu ya.
pengadaan, fungsi BBM gitu ya. Jadi dia bisa, intinya mah kalau misalnya si analisis ya yang mau menganalisis atau mau bikin report tentang keuangan, ya udah gitu. Ke si data mart fungsi keuangan aja gitu, nggak perlu ke yang lain. Itu kan akan lebih cepat gitu ya. Tuh ya. Kemudian ini konsep data warehouse, ini bisa dibaca teman-teman ya. Udah pasti data warehouse itu akan menjadi penyimpanan data-data historis ya. Ini bisa dibaca lah ya. Ini juga pada data warehouse tidak diperbolehkan adanya manipulasi data dalam bentuk edit, delete, update tuh ada. Jadi di data warehouse itu hanya view-nya hanya view gitu ya, dan insert saja gitu. Jadi dia hanya membaca ya teman-teman, hanya membaca sumber database-nya gitu. Oke, jelas ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita merubah apa namanya, atau merubah isi record dari si data warehouse ya, karena ada sumber aslinya gitu. Itu ya akan apa ya, akan diragukan gitu ya, akan diragukan keabsahannya kalau kita ubah. Kemudian nah ini eh, ada ETL ya nanti ya, ada extraction, transformation, loading maupun ELT gitu ya, extraction, loading, transformation. eh Kemudian nah ini proses terakhir yang dilakukan pada data warehouse adalah melakukan analisis data gitu ya. Nah ini tadi konsepnya ya, prinsip kerja data warehouse-nya ya. Ya, jadi tadi ini sudah paham ya. Nah, kemudian ini di data warehouse ini data-data mentah yang digudangkan tersebut diubah ke dalam format yang seragam ya. Kemudian proses terakhir yang dilakukan pada data warehouse adalah melakukan analisis data ya. Itu ya. Sama kayak tadi lah, kayak gambar tadi. Kemudian data warehouse environment ya. Ini bisa dibaca lah teman-teman ya. Nah, nah ini eh, apa namanya, bisa kita lihat gitu ya, kayak yang tadi ya, kayak yang apa namanya, yang awal tadi ya, ini hampir sama gitu ya. Tuh, hampir sama lah ya, beda gambar aja. Terus ini data warehouse life cycle ya, ini bisa dibaca lah. Nah, ini hal terakhir yang perlu diketahui terkait dengan konsep pada data warehouse adalah data warehouse framework ya. Berbicara mengenai data warehouse framework, maka tidak dapat lepas dari peranan DBMS serta vendor yang menyediakan layanan untuk DBMS tersebut. Ya, tahu lah ya vendor-vendornya ya. Nah, sebagai contoh data warehouse framework dengan menggunakan DBMS MySQL. Framework ini salah satunya dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft. Ya. Kemudian meskipun demikian, DBMS MySQL juga bersifat multi-platform sehingga dapat dijalankan pada platform dan sistem operasi selain Microsoft Windows. Tuh. Ya, jadi kita misalnya mau pakai database, data warehouse-nya framework-nya apa misalnya gitu ya. Misalnya pakai MySQL misalnya. Oke, itu pertemuan ketiga. Selanjutnya, udah ngantuk belum teman-teman? Ini sebentar doang kok, tuh sedikit doang. Nah, pertemuan keempat, eh, pertemuan keempat ini tentang definisi data mart tadi ya. Nah, ini menurut Michael J. Flynn, subbagian dari data warehouse keseluruhan sebagai sebuah struktur data di dalamnya memuat data guna memudahkan pengguna akhir. Ya, subbagian aja gitu lah ya. Subbagian data warehouse saja gitu. Kemudian data mart merupakan bagian dari data warehouse secara keseluruhan yang berada pada layer akses.
Nah, subbagian aja lah lebih mudah ya. Berdasarkan analogi sebagai himpunan, data mart adalah himpunan kayaknya. Himpunan harusnya. Himpunan eh, sebuah himpunan semesta bernama data warehouse. Apa namanya? Analoginya tuh bagian gitu. Jadi yang dari data warehouse itu kita pecah lah itu ya. Itu data mart. Nah, perbedaan data mart dengan data warehouse. Ya, pertama, data warehouse menampilkan semua area subjek, sedangkan pada data mart terbatas hanya pada subjek tertentu. Ya tadi ya, misalnya kalau misalnya eh, data mart berupa finance, sales, distribution, karena ini secara spesifik. Jadi kalau tadi di kampus tuh dipecah juga gitu ya. Kedua, bedanya yaitu pada data warehouse informasi yang disajikan sangat lengkap dan detail, sedangkan pada data mart informasi yang disajikan lebih spesifik kepada subjek atau kebutuhan subunit organisasi. Udah paham lah ya. Ketiga, ini data warehouse lebih baik dan lebih luas dalam mengintegrasikan. Ya, benar kan? Kan tadi kita hanya apa lebih spesifik aja. Gitu ya. Keempat, apabila dikaitkan dengan model pada data multidimensional, maka data warehouse tidaklah terkait pada model-model dari data multidimensional. Sebaiknya data mart lebih berfokus pada model star schema sebagai salah satu model pada data multidata dimensional gitu ya. Kemudian secara prinsip data warehouse bertujuan untuk memudahkan di dalam proses analisis data. Data mart bersifat taktikal dan praktis di dalam penyediaan data untuk analisis secara spesifik. Oke, sebentar ya, ada yang WA mahasiswa. Nah, kemudian kita akan coba bahas tentang tabel relasional dan data relasional. Nih, pada dasarnya model data relasional gitu ya. Pada dasarnya database menyimpan data-data transaksional dengan satu atau beberapa tabel di dalamnya. Tabel-tabel ini memiliki field ya, ini bukan field tapi field, baris, relasi satu sama lain dan terstruktur sehingga mudah untuk melakukan proses query dan manipulasi data. Nah, data disimpan ke dalam baris dan kolom pada tabel dalam bentuk data dua dimensi gitu ya. Ini apa namanya model data relasional. Jadi ada field, baris, ya, relasi yang satu dengan yang lain. Kemudian mengenal tabel relasional beserta contoh. Data-data tersimpan pada sebuah database yang didesain menggunakan model relasional ke dalam bentuk tabel dengan ketersediaan kolom dan baris di dalamnya. Bentuk keterhubungan antara tabel inilah yang disebut dengan tabel relasional. ERD merupakan diagram untuk menggambarkan bentuk keterhubungan antar entitas dalam sebuah database yang umum diketahui oleh analisis lunak dan sistem yang menggunakan database. Nah, kalau ini eh, apa namanya? Kalau misalnya teman-teman mau me, apa ya, merelasionalkan gitu ya antara tadi ya kampus dengan bank gitu ya. Nah, itu apa namanya?
bisa gitu ya, bisa dilakukan. Asalkan ada apa, teman-teman? Asalkan ada apa, teman-teman? Syarat relasional tabel. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Syarat relasional. Pak, ada ngambil data ke tabel lain gitu sih, Pak. Jadi ada dua tabel gitu sih. Ya, ada dua tabel. Atau lebih gitu sih Pak, yang saling terhubung dengan primary key sama indeksnya gitu sih Pak. Nah, cakep. Betul. Jadi dia akan bisa direlasionalkan ketika ada fieldnya yang sama ya, Mas. Iya Betul ya? betul Pak, betul Pak. Ya, Identifiernya Pak. betul. Jadi Biasanya full kalau icon key sih Pak. ya, betul itu present key ya. Kalau misalnya di yang satu primary, yang satunya jadi FK ya, jadi foreign key. Ya, jadi syaratnya itu harus ada. Misalnya tadi kita kita mau apa namanya? Kita mau relasionalkan antara kampus dengan bank gitu ya. Nah, itu harus ada field yang di banknya ada, di kampusnya ada gitu ya. Kalau misalnya nggak ada, ya nggak akan bisa ya, nggak akan bisa direlasionalkan. Tuh. Contohnya apa? Contohnya NIK, teman-teman gitu ya. Misalnya teman-teman nggak punya NIK misalnya ya. Terus apa yang mau direlasionkan? Nama. Nama nggak akan bisa, teman-teman. Kalau nama, kalau ketika ada nama yang sama gitu ya. Ketika ada nama yang sama itu itu akan apa namanya ya? Nggak akurat gitu ya. Nggak akan akurat. Bisa bisa tapi nggak akurat. Ketika ada namanya sama itu nggak akan akurat. Makanya carinya yang unik gitu ya. Unik tahu ya, unik tahu lah. Unik itu berbeda ya, teman-teman. Kemudian ini contoh tabel relasional ya. Jadi ada one to one, ada many to many, ada one to many gitu ya. Nah, ini misalnya one to one relationship ya. Ini kayaknya eh oh, ya. Sistem informasi pendaftaran perguruan tinggi dengan database mahasiswa baru. Contohnya ya, di mana tabel mahasiswa akan berelasi one to one relationship dengan tabel. Ya, kemudian ini kan sistem informasi pendaftaran perguruan tinggi ya dengan database mahasiswa baru, di mana tabel mahasiswa akan berelasi one to one eh, dengan tabel, harusnya ada lagi nih dengan tabel apa gitu ya, dengan tabel mungkin pendaftaran ya. Di sini ada nggak tabel dosen, tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah? Ini bisa jadi dengan tabel eh, ya, bisa jadi dengan tabel itu ya, pendaftaran lah gitu ya. Jadi kan di sini ada si tabel mahasiswa ya, ada tabel mahasiswa ya, karena mahasiswa baru ya. Kemudian dia ada tabel pendaftaran. Jadi si mahasiswa ini dia one to one ke pendaftarannya gitu ya. Jadi hanya satu ya. Kemudian one to many ya. Stop sih. Oh, kaget saya. Hmm, ya, saya record kan ya masih.
Ya, kemudian ini one to many contohnya ya. Itu informasi perwalian dengan database perwalian. Di mana tabel dosen, wali akan berkelas one to many. Ya. Ya, one to many relasi dengan tabel mahasiswa. Jadi si dosen ini, tabel dosen ini, dia akan ke banyak relationship dengan tabel mahasiswa gitu ya. One to many ya. Kalau one to one itu kan hanya satu. Kalau ini satu ke banyak gitu ya. Ke banyak mahasiswa gitu ya. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian kalau many to many ya, many to many nih. Sistem informasi akademik perkuliahan dengan database kuliah, di mana tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah akan saling berelasi many to many. Jadi satu baris atau entry mahasiswa akan berelasi dengan lebih dari satu baris atau entry mata kuliah dan demikian pula sebaliknya. Gitu ya. Jadi kalau many to many itu dia akan banyak menghasilkan entriannya gitu ya. Kan tadi one to one itu jadi dia hanya satu baris atau satu entry aja. Jadi si mahasiswa itu eh, daftarnya satu baris gitulah ya, ada recordnya. Nah kalau yang ini jadi dosen itu bakal punya data beberapa mahasiswa gitulah ya, kira-kira one to many. Sampai sini paham nggak kira-kira relasi? Ada yang bisa ngasih contoh lagi nggak kira-kira? Kalau misalnya saya apa ya? Misalnya saya belanja ya. Oh di bukan belanja apa ya? Saya punya punya database point of sales misalnya. Point of sales ya. Nah, kalau misalnya tabel penjualan ya, dengan tabel barang, ya kan? Nah, itu masuknya kemana? Tabel penjualan, ya. Itu relasinya one to many, atau many to many. Tabel penjualan dengan tabel barang, teman-teman. Ayo. Halo Pak, Ya, kalau saya punya tabel penjualan, many to many sih Pak itu tadi. ya, tabel penjualan nih. Tabel penjualan dengan tabel barang. Yang mana nih? Many to many Pak. Nah, many to many ya. Iya. Karena apa? Ini sih Pak, banyak barang dalam satu transaksi, satu barang bisa terjual banyak gitu sih Pak. Betul ya. Jadi di sini di tabel penjualan ini bakal banyak nih barang yang terjual, betul ya? Iya Pak, betul Pak. Terjual ya. Kemudian di tabel barang juga sama gitu. Ini kan ke tabel barang ya. Jadi dia many to many ya. Ya, oke. Di sini juga sama, nanti dia bakal apa banyak. Intinya kalau many to many, nih satu baris atau entry mahasiswa akan berelasi dengan lebih dari satu baris atau entry mata kuliah. Jadi kalau misalnya di sini satu entry ya, satu entry, tapi bakal banyak barang yang apa namanya yang akan berelasi, gitu ya, teman-teman. Oke, paham lah ya, teman-teman ya. Pak, Nanti mungkin kita akan coba apa namanya praktekan ya, apa database sederhana. Nah, ini data multidimensi, teman-teman ya. Nah, ini menurut Cat Laker dari Oracle di dalam tulisannya yang berjudul
benefits of a multidimensional model. Nah, untuk mendesain sebuah skema atau model atau pemodelan untuk data multidimensi yang di dalamnya melibatkan atribut pengukuran dan atribut dimensi ke dalam bentuk hubungan antar fakta dan dimensi-dimensi terkaitnya. Nah, ini mungkin lebih ke skema ya, skema apa namanya atau model ya, untuk yang melibatkan atribut pengukuran dan atribut dimensi. Ya, intinya dia bakal apa namanya punya desain lah ya, desain atau model untuk data multidimensi. Contohnya seperti apa ini contohnya? Jadi misalnya ada dimensi yang digunakan untuk melihat data mahasiswa adalah dimensi kelulusan, dimensi sidang TA, dan dimensi wisuda misalnya ya. Nah, masing-masing dari dimensi tersebut akan membentuk tabel kelulusan, tabel sidang TA, dan tabel wisuda. Itu ya. Jadi kalau kalau kita desainnya atau apa ya di sini ya, mana tadi? Oh sorry, kelewat langsung saya langsung ke sini aja tadi ya. Apa namanya? Kan di sini kita bikin model ya untuk data multidimensi, betul ya. Jadi kalau di sini contohnya, kalau kita buat apa namanya? Seperti ini, dimensi kelulusan, dimensi sidang, dimensi wisuda gitu ya. Nah, ini akan menghasilkan tabel gitu ya. Misalnya kita merancang mau bikin eh, apa namanya beberapa data gitu ya, beberapa data multidimensi. Nah, ini bisa kita gunakan gitu ya. Nah, ini tabel kelulusan yang memiliki field primary key-nya NIM misalnya ya. Field ID kelulusan ya. Primary key, ID-nya primary key ya. Kemudian NIM, nama, angkatan, dan IPK. Nah, tabel sidang TA yang memiliki field ID, sidang, NIM, nama, judul pembimbing, penguji, kelulusan, dan nilai. Tabel wisuda yang memiliki field ID wisuda, NIM, nama, dan periode wisuda. Itu ya. Nah, ketiga dimensi tersebut dapat digunakan untuk melihat data mahasiswa pada tabel mahasiswa. Gitu. Ya, karena satu mahasiswa ya. Ya, oke ya. Jadi ini kalau misalnya kita buat lagi gitu ya tabel mahasiswa gitu ya. Nah, ini tiga dimensi ini masih bisa eh, bisa apa namanya? Bisa digunakan. Itu ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman kalau kalau apa di database MySQL ataupun RDBMS. Nah, ini harus ada ID-ID ini ya, teman-teman ya. Nih, ya. Nah, ini juga kalau misalnya kita apa relasikan gitu ya. Ini nggak perlu ditulis lagi nih. Kita harus punya tabel mahasiswa aja, satu tabel mahasiswa. Nanti di sini baru kalau relasi ya. Kalau relasi di sini nanti ID mahasiswa misalnya gitu ya. Itu ya. Sini ID mahasiswa. Sini ID mahasiswa. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian ini tadi manfaat dan peran data multidimensi.
Ya, jadi untuk digunakan oleh organisasi sebagai upaya melakukan analisis data, memperoleh data dan informasi, serta pengambilan keputusan. Manfaat dan penerapan lainnya adalah pada sejumlah teknologi lainnya yang bukan saja berhubungan dengan data warehouse itu sendiri, tapi juga dengan utilisasi tabel-tabel di dalam sebuah database penyediaan informasi geografis. Itu ya. Nah, ini adapun contoh lain dari data multidimensi adalah pada kasus penerbangan nih, teman-teman. Dimensi yang digunakan untuk melihat data penerbangan antara lain dimensi bandara, airport, dimensi penumpang, dimensi kelas penerbangan, dimensi harga, dan dimensi waktu penerbangan. Dan masing-masing dari data tersebut akan membentuk tabel bandara, tabel penumpang, tabel kelas penerbangan, tabel harga, dan tabel waktu penerbangan. Jadi kalau kita mau, jadi kalau di sini gitu ya, kalau misalnya apa namanya, kita tafsirkan ya, misalnya kita mau mau mengambil data tentang penerbangan gitu ya, apa aja sih gitu ya dimensinya? Ya ini misalnya contohnya tentang bandaranya, kemudian penumpangnya gitu ya, terus kelas penerbangannya, harganya gimana gitu ya. Nah ini juga ini juga bisa dijadikan atau bakal membentuk tabel dia, ya seperti itu teman-teman. Sampai di sini teman-teman. Hmm. Masih nyetir Pak, oke. Oh. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan tidak? Aman Pak, berarti Pak. Aman ya. Mas Haji nanti eh, kita lanjut ya. Iya siap Pak. Wah, kayaknya kalau di sini nggak bisa ya Mas Haji ya. Saya nggak bisa record ya. Nanti Eh, saya ya. nanti saya create lagi aja. Oke, Pak. Kemudian Mas Ulinuha, Mas Ulinuha, Ya, Pak. bagaimana Mas Ulinuha? Apa tuh, Skripsinya, Pak? skripsinya aman ora? Masih proses, Pak. Gimana, Pak ya? Masih proses, belum selesai. Ya, kapan mau itu? Mau apa? Bimbingan? Bimbingan itu enaknya kalau udah selesai webnya atau berjalan ini, Pak. Gimana, Pak? Iya, nanti kita ketemu dulu sekali. Belum pernah kan? Belum, Pak. Ya udah, kapan? Belum. Kapan Mas Ulinuha bisa? Besok. Eh, malam apa, Pak? Sore apa? Sore malam. Sore sampai malam saya bisanya. Eh, Kalau hari kerja. hari kerja, Ya, Pak. ya Kayaknya hari. minggu depan dah, Pak. Kalau minggu sekarang kayaknya masih ada itu, Pak. Ya, nggak Banyak apa-apa. acara di sini, Pak. Ya, nggak apa-apa. Saya Ya, Sabtu Minggu juga bisa kalau lagi sempat. Cuman kemarin yang 3 hari itu saya keluar keluar kota. Pak. Ya, walaupun ke situ doang tuh ke mana? Ke apa sih itu? Malingping kemarin tuh ke Malingping ke Lebak gitu Jumat Sabtu gitu. Makanya saya lupa ke Mas Aji. Aduh Mas Aji, saya lupa lagi Mas Aji. Malamnya itu pulang malam Aman juga. Pak. Mas Aji jam 10 saya nyampe rumah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya gitu. Jadi nanti kita lanjut Mas Aji ya. Oke, ada lagi? Mbak Saida udah KP belum? Ini yang semester 6 ya? Iya, Pak. Udah belum KP-nya? Aman. eh Sebenarnya belum aman sih, Pak. Soalnya saya belum sempat nyari buat magangnya itu sih, Pak. Gak di kampus. Saya tuh kepikirannya tuh magang di kantor ayah saya, Pak, di BRIN. Cuman Hmm. apa namanya sempat kepikiran juga pengen di kampus, cuman kayak aduh males lah di kampus ngapain gitu loh, Pak.
Iya di Brin aja kalau gitu. Itu lebih ini juga apa namanya? eh, Ya intinya kan nggak itu-itu aja sih, kalau di kampus kan itu-itu aja ya KP-nya. Tapi kalau di BRIN itu kan apa lebih luas nanti mau bahas tentang apanya. Itu ahli semua itu di BRIN, Mbak Saida. Di BRIN di mana ayahnya? Ini sih Pak, bagian peneliti teknik mesin gitu. Oh, Ayah saya bagian itu sih Pak. oh teknik mesinnya ya. Boleh Iya itu, Pak. boleh. Di itu Pak, dulu sebelum BRIN itu ayah saya di BPPT, Badan, Ya, jangan-jangan saya kenal. aduh, Iya kan dulu saya juga ke, berarti kenal ke Pak itu ya, ke Pak Dani ya, Saida. BPPT kan dulu. oh, untuk teman-teman ayah sih, Oh nggak tahu. saya Ya, lupa ya, iya, iya, teman-temannya iya. siapa aja ya. Cuman Enggak, ya, dosen yang dari BRIN, Pak Topik. oh, Kan dulu kalau dari, BPPT itu. iya iya iya, saya tahu sih Pak. Ya, iya, 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 iya. Oke. Nanti kita lanjut lah kalau misalnya. Tapi belum belum KP berarti Mbak Saida belum ngajuin. Belum sih Pak, belum saya ajuin. Oh, segera ya kalau udah itu. Iya Pak. Mm. Nanti kalau bingung boleh tanya-tanya ya. Siapa aja boleh. Silakan Mas Ajam, Mbak Nuryani, Mas Handoko. Saya terbuka ya kalau misalnya ada kalau mau sharing ya, bukan mengajarkan tapi kita sharing. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Udah absen semua ya, kecuali siapa nih yang nggak hadir. Salsa, Arya Davin kemana ya? Kurang tahu Pak. Oh, tumben dia. Biasanya rajin. Sakit apa ya? Ke Mas Dwi juga nggak ada ya? Kenapa Pak? Ke Mas Dwi juga nggak ada kabar ya? Belum ada Pak, belum ada. Oke, oke. Ya, berarti Mas Arya Davin sama Salsa ya. Nggak hadir, oke. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan teman-teman ya. Terima kasih juga atas kehadiran teman-teman ya. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya WA ya Mas Aji ya. Siapa? Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Izin live, Kak. Oke.